Kamu baru saja menyelesaikan sebuah buku yang mengubah cara pandangmu. Otakmu serasa meledak dengan ide-ide baru. Kamu bersemangat untuk mendiskusikannya. Kamu bertemu seorang teman, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menjelaskan konsep revolusioner yang baru saja kamu pelajari. Temanmu mendengarkan, mengangguk, lalu berkata, "Oh, keren," dan langsung mengganti topik pembicaraan ke serial TV terbaru. Ada keheningan sesaat. Di dalam dirimu, antusiasme itu padam, digantikan oleh perasaan aneh, perasaan terisolasi. Ini bukan kesepian biasa, ini adalah kesepian intelektual. Perasaan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarmu yang bisa atau mau menyelami kedalaman pikiranmu bersamamu. Kamu tidak gila dan kamu juga tidak sombong. Kamu hanya beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah masalahnya. Pertama, ada konsep psikologis yang disebut kebutuhan akan kognisi, need for cognition. Ini adalah spektrum. Sebagian orang merasa puas dengan pemikiran yang praktis dan langsung ke intinya. Mereka berada di sisi rendah spektrum. Lalu ada orang sepertimu. Kamu menikmati proses berpikir itu sendiri. Kamu suka membedah ide, menghubungkan konsep yang berbeda, dan bermain dengan abstraksi. Kamu berada di sisi tinggi. Tidak ada yang benar atau salah. Ini seperti ada orang yang suka maraton dan ada yang lebih suka jalan santai di taman. Keduanya sama-sama valid, hanya kebutuhannya berbeda. Masalahnya muncul ketika seorang pelari maraton mencoba membahas strategi split time dengan seseorang yang hanya ingin menikmati pemandangan. Kedua, ada kutukan pengetahuan, curse of knowledge. Ini adalah bias kognitif di mana kamu secara tidak sadar berasumsi bahwa orang lain memiliki latar belakang yang sama untuk memahami apa yang kamu bicarakan. Kamu telah menghabiskan berjam-jam membaca, berpikir, dan menghubungkan titik-titik. Bagimu, kesimpulanmu tampak jelas dan sederhana. Tapi bagi orang lain, kamu seperti memulai film dari episode terakhir. Mereka tidak memiliki konteks yang kamu miliki. Dan jujur saja, kebanyakan orang tidak punya energi untuk memintamu menjelaskan semuanya dari awal. Ketiga, faktor sosial, ketakutan terlihat bodoh. Banyak orang lebih memilih diam daripada mengajukan pertanyaan yang mungkin terdengar dasar. Mengakui, aku tidak mengerti, membutuhkan kerentanan. Lebih mudah untuk sekadar mengangguk dan mengubah topik pembicaraan. Ini adalah mekanisme pertahanan sosial. Akibatnya, kamu merasa seperti sedang berbicara ke dalam kehampaan. Ide-idemu yang cemerlang memantul kembali kepadamu tanpa ada gema. Hal ini bisa sangat melelahkan dan membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah aku yang aneh? Apakah ide-ideku tidak menarik? Jawabannya adalah tidak. Kamu tidak aneh. Ide-idemu mungkin sangat menarik. Kamu hanya sedang memancing di kolam yang salah. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ditakdirkan untuk selamanya terjebak dalam gelembung intelektualmu sendiri? Tentu saja tidak. Ada strateginya. Mari kita sebut ini algoritma koneksi intelektual. Langkah pertama, kalibrasi ekspektasi. Terimalah bahwa tidak semua orang dalam hidupmu harus menjadi partner sparring intelektualmu. Itu tidak realistis dan tidak adil bagi mereka. Hargai temanmu untuk apa yang mereka berikan. Satu teman mungkin hebat untuk diajak bersenang-senang, yang lain adalah pendengar yang baik untuk masalah emosional. Jangan memaksakan satu peran untuk semua orang. Langkah kedua, jadilah penerjemah. Jika kamu benar-benar ingin berbagi ide dengan seseorang yang tidak memiliki konteks, tugasmu adalah membuatnya mudah diakses. Ini adalah ujian seberapa baik kamu memahami subjek tersebut. Gunakan analogi. Hubungkan idemu dengan sesuatu yang mereka pedulikan. Alih-alih mengatakan, saya sedang memikirkan implikasi epistemologis dari usis, coba katakan, "Hey, pernahkah kamu berpikir bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lihat itu nyata?" Ini seperti di film The Matrix. Ini menunjukkan kecerdasan, bukan penyederhanaan yang berlebihan. Kemampuan untuk menyaring kompleksitas adalah sebuah keterampilan tingkat tinggi. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, temukan sukumu. Di era internet, alasan tidak ada orang seperti saya di kota saya tidak lagi berlaku. Sukumu ada di luar sana. Kamu hanya perlu mencari mereka. Di mana mencarinya? Forum online seperti Reddit. Ada subreddit untuk hampir semua topik, dari filsafat Stoa hingga mekanika kuantum. Server Discord, klub buku, baik online maupun offline. Kuliah umum di universitas lokal. Workshop, kursus online yang memiliki forum komunitas. Kuncinya adalah beralih dari konsumsi pasif ke partisipasi aktif. Jangan hanya membaca, tulislah komentar. Jangan hanya menonton, bergabunglah dalam diskusi. Awalnya akan terasa canggung. Kamu mungkin merasa seperti seorang penipu. Itu normal. Itu adalah sinyal bahwa kamu sedang keluar dari zona nyamanmu. Langkah keempat,
Jadilah sahabat intelektual terbaik untuk dirimu sendiri. Terkadang orang yang paling kamu butuhkan untuk diajak bicara adalah dirimu sendiri. Ini bukan tanda kegilaan, ini adalah tanda kemandirian intelektual. Bagaimana caranya? Menulis jurnal. Tuangkan semua ide gilamu ke atas kertas tanpa filter. Ajukan pertanyaan pada dirimu sendiri dan jawablah. Mulai blog, podcast, atau bahkan kanal YouTube. Mengajar adalah cara terbaik untuk belajar. Proses menstrukturkan idemu untuk orang lain akan mempertajam pemahamanmu sendiri. Lakukan dialog dengan orang-orang hebat. Saat membaca buku, jangan hanya menerima, berdebatlah dengan penulisnya di kepalamu, tulis catatan di pinggir halaman. Tantang asumsi mereka. Pada akhirnya, kesepian intelektual bukanlah sebuah hukuman. Ini adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa kamu sedang tumbuh. Otakmu memberitahumu bahwa lingkunganmu saat ini tidak lagi cukup untuk memberinya nutrisi. Sudah waktunya untuk mencari tanah yang lebih subur. Ini bukan tentang meninggalkan teman-teman lama atau merasa lebih superior. Ini tentang menambahkan dimensi baru ke dalam kehidupan sosialmu yang memenuhi kebutuhanmu yang sedang berkembang. Jadi, lain kali kamu merasa frustrasi karena tidak ada yang mengerti idemu, jangan berkecil hati. Anggap itu sebagai undangan. Undangan untuk menerjemahkan, untuk mencari, dan untuk membangun. Undangan untuk menemukan orang lain yang juga sedang menunggu seseorang sepertimu.